Apa doamu? Aku nggak pernah baca doa lain kecuali doa yang kau ajarkan. Apa? Bismillah. Yang ngajar malah nggak pernah bismillah. Waktu mau ngambil beras itu dia cuman bismillah. Allah menolong. Tak ada yang sulit bagi Allah. Amal paling ringan, ngajar nggak sanggup, baca kitab gundul yang gondrong aja nggak bisa, ceramah menggeletar depan as. Amal paling kecil zikir, ajarkan kepada anak afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada seorang suami ngasih tahu sama istrinya, kamu kalau masak bismillah, kalau nyuci bismillah, ngambil beras bismillah, nyiram air bismillah, buat teh bismillah. Yang cerita ini guru saya di pondok, namanya Ustadz Nizar Syarif. Mudah-mudahan Allah melapangkan kubur beliau, mengampunkan dosanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Suaminya ini rupanya punya niat jelek, jahat. Dia mau, aduh saya nggak enak mau cerita. Dia mau kawin lagi, mau dibunuhnya istrinya ini, mau dimatikannya. Bagaimana cara mematikannya? Diambilnya ular berbisa, dimasukkan ke tempat beras, supaya nanti waktu istrinya ngambil beras mati. Dimasukkannya ular berbisa, dimasukkan ke tempat beras, supaya besok pagi istrinya masak, dipatuk ular mati. Pas siang lihat-lihat istrinya masih hidup. Loh, kok enggak mati? Penasaran dia. Akhirnya dia ambil senter, dia lihat tempat beras, ularnya kok enggak ada. Akhirnya dia masukkan tangan ke dalam beras, keras. Rupanya dia tarik ke atas, ular itu sudah berubah menjadi emas. Dia tanya istrinya, apa doamu? Aku nggak pernah baca doa lain kecuali doa yang kau ajarkan. Apa? Bismillah. Yang ngajar malah nggak pernah bismillah. Waktu mau ngambil beras itu dia cuman bismillah. Allah menolong. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah mau ngasih tahu ke suaminya, mulutmu mengatakan bismillah tapi hatimu lalai. Muridmu, istrimu mengatakan bismillah dengan penuh keyakinan, ular pun menjadi emas. Tapi kalau kita tidak benar, kawan pun jadi ular. Mudah-mudahan kawan kita bukan ular. Kalau kawan kita jadi ular, jumpa kawan kita, jumpa sama ular, jangan bunuh ular, bunuh kawan kita. Karena kalau kita bunuh ular, dia lebih parah dari ular. Ditelannya kita hidup-hidup. Kalau ular cuma menelan kita aja. Kalau kawan kita semua ditelannya. Masuk ATM kita pun ditelannya juga. Mudah-mudahan persaudaraan, persahabatan kita ini karena Allah. Bersahabat karena harta binasa, bersahabat karena kuasa KPK, bersahabat karena harta hilang sirna, bersahabat karena Allah kekal abadi selamanya, bersahabat di negara, bersahabat di surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman, bertakwa akan digiring masuk ke dalam surga. Sampai di pintu surga, apa kata malaikat?
salamun qawlan min rabbir rahim. Masuklah kita ke surga semuanya dengan ucapan salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Betul, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, kekal selama-lamanya dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Pak Ustaz, saya nggak betah di dunia ini Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya nggak nyaman di dunia ini Pak Ustaz. Pak Ustaz, nggak enak di dunia ini Pak Ustaz. Ini bukan tempat kita, Besti. Tempat kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ada yang mengintip dari belakang rupanya. Saya kira ular. Saya sangka ular kobra. Udah mau saya bacakan bismillah tadi, biar berubah dia jadi emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam. Yang mengatakan Islam ini susah, ribet, jelimet, payah. Siapa bilang Islam susah? Iya Pak Ustaz, tapi Islam itu susah, mesti wudhu dulu. Loh, wudhu kok permasalahkan? Orang barat, orang kaya, kalau dia pergi ke restoran, dia pergi ke wastafel. Hidupkan wastafel, dia cuci muka, wudhu lah itu. Islam lebih lengkap lagi dari sekedar cuci muka. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Fresh. Orang sekarang iklan di TV, ajarkan anak Anda gosok gigi 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Habib kita waktu jadi imam, sawus subuh, luruskan saf, lurus. Sebelum takbiratul ihram, biasanya mereka ada di kantongnya seperti pena, padahal sebenarnya siwak. Simple, sederhana, giginya bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa nggak pakai plastik? Kenapa nggak pakai sikat gigi? Ternyata ulat gigi cuma takut sama siwak. Ulat gigi nggak pernah takut sama sikat gigi, karena sikat giginya pun berulat. Penelitian ahli gigi, ulat gigi paling takut sama siwak. Sebelum siwak datang ke negeri kita, kenapa nenek-nenek kita nggak sakit gigi? Dia makan sirih, di sirihnya ada kapur, di sirihnya ada gambir, di sirihnya ada pinang, di sirihnya ada macam-macam, dikunyah, giginya hitam, ulatnya takut. Kata ulat, ih seram. Saudara yang dimuliakan Allah, zaman sekarang jangan, oh ini Ustaz Somad ini mau ngajak kita mundur peradaban abad ke-10. Bukan begitu saudaraku. Sekarang sudah pakai pasta gigi, pakai siwak dan daun sirih. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, persediaan terbatas, limited. Bangkitkan ekonomi umat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau tidak Islam pun tetap gosok gigi. Bedanya gosok gigi Islam dengan enggak Islam, gosok gigi dalam Islam bernilai ibadah. Kenapa bernilai ibadah? Karena dia sunnah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat nanti hari kiamat. Amin. Mama, ya,
tolong belikan gayung sama sabun ya mak. Untuk apa nak? Kata ibu guru, besok kami suruh bawa gayung sama sabun. Untuk apa? Besok hari cuci tangan internasional. Cuci tangan kata dia baru diajarkan 2024. Kita sudah diajarkan cuci tangan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam tong bejana ember tempat air. Enggak boleh masukkan tangan bangun tidur ke tempat air. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya nginap di hotel mana. Airnya nggak boleh tangan masuk ke dalam, cuci dulu di luar pakai gayung atau dimiringkan embernya. Setelah bersih tangan, barulah dia masukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung, ternyata oksigen naik ke atas. Jangan sampai ganteng, putih, luar biasa, tapi upil sebesar. Islam mengajarkan bersih hidung, bersih gigi, bersih mulut, bersih kuku. Asfaraka, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Berdoa kuku panjang, ya Allah, usir setan dari aku. Kata setan, kamu yang menyediakan 5 sip. Saudara yang dimuliakan Allah, tolong kalau saya ceramah jangan tersinggung. Yang upilnya besar jangan tersinggung, yang kukunya panjang jangan tersinggung. Karena saya sebelum ceramah nggak ada merhatikan kuku orang. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ustaz Somad ini takbur sombong bukan karena ceramah saya, memang ajalnya sudah sampai. Insya Allah yang hadir malam ini kalau dia mati husnul khotimah. Kalau umurnya panjang, amal ibadahnya bertambah insya Allah. Amin. Jadi selama ini yang merasa kami PNS, kami pegawai kabupaten, kami kepala dinas, amal apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Pak Kadis, Kadis itu artinya kepala dinas, bukan kepala bekudis. Bukan berarti kalian kepala dinas, bukan abah guru, bukan ulama, bukan habib, nggak bisa beramal. Kalian buka pengajian pagi sebelum kita mulai acara kantor, masing-masing baca Quran semuanya, baca Yasin. Bagus apa tak bagus? Bagus. Baca Yasin, baca Yasin. Terus karyawan pegawai nanya, Bapak nggak baca? Saya udah nyuruh, nggak perlu baca. Tetap baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an innaka laminal ala siratim tanzilal azizir rahim. Sebelum kerja hatinya tenang, sebelum kerja diselamatkan Allah dari bisikan setan. Baik apa tak baik? Baik. Apa salahnya dakwah sendiri untuk diri sendiri? Bagus, tapi untuk diri sendiri. Tapi kepala dinas bisa untuk kantornya, bupati bisa untuk satu kabupaten, gubernur bisa untuk provinsi. Pak Ustadz, yang minum khamar kan saya, ya. Duitnya duit saya, betul. Yang mabuk saya, ya. Di kamar saya, ya. Saya kunci pintu, betul. Yang saya tinju kamar saya, ya. Yang saya pecahkan kaca saya, ya. Apa salah saya? Saya nggak ada ganggu orang.
Ini orang seperti ini tolong dibawa ke rumah sakit, jangan-jangan otaknya dilutut. Yang namanya dosa itu bukan cuma ganggu orang. Yang namanya dosa dalam agama Islam mengkhianati amanah, amanah harta yang mestinya untuk sedekah ibadah kau belikan ke kamar, amanah tangan yang mestinya menolong kau pukulkan ke dinding, amanah mulut yang mestinya berzikir kau tuangkan narkoba, ganja, khamar, minuman keras, yang amanah kepala yang mestinya berpikir kau rusak, dia tidak bisa berpikir karena minum khamar. Bro, jangan pakai ganja, jangan buat dosa, jangan maksiat. Sebelum kita nasihati, dia udah buat baju kaos duluan, tertulis di baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Bro, kenapa ente pacaran? Kenapa ente bonceng anak gadis orang? Urus surgamu, jangan urus neraka. Lama-lama yang nasihati pun betul juga ya. Iyalah kalau gitu aku urus surgaku aja lah. Padahal dalam Islam kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Dua, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Maka nanti kalau ada yang sudah berani buat baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku, balas juga pakai baju kaos. Memang nerakamu, memang pacarmu, memang rumahmu, memang sakaumu, memang ganjamu, tapi kalau azabnya datang rumahku kena juga, bodoh. Memangnya kalau angin puting beliung datang, angin puting beliung cuman nyari mana yang minum khamar ya, ini kita pusing, yang ini dah. Memangnya kalau tsunami datang, yang dihancurkannya hanya pezina, pemabuk, pelakor, pebinor, semuanya rata dengan tanah. Maka tabligh akbar, pengajian jangan pernah kosong. Ustaz sholat, amar ma'ruf nahi mungkar dengan ceramah, dengan tausiah, dengan khutbah. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah. Lalu dia dengan apa? Perda, peraturan daerah, nggak boleh buka rumah makan bulan Ramadan. Itu tugas anggota DPR yang duduk di kursi legislatif. Peraturan daerah, zakat potong atas, bayar 2,5% ke Badan Amil Zakat Nasional, nggak perlu diceramahkan, tapi langsung perda. Ini amalnya anggota DPR. DPR, kepala dinas, bupati, polres, dandim, semuanya